Lebih dari 1 abad yang lalu, umat manusia dihadapkan dengan musuh baru yang berwujud raksasa yang disebut dengan Titan. Perbedaan kekuatan manusia dan musuhnya sangatlah jauh. Karenanya, manusia dipaksa ke ambang kepunahan. Umat manusia yang masih bertahan hidup akhirnya membangun 3 dinding, yaitu Maria, Rose, dan Sina. Setelah itu mereka pun bisa melanjutkan hidup di bawah perlindungan dinding. Kedamaian ini sudah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Hampir semua orang merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh. Kecuali satu orang anak yang bernama Eren Yeager. Berbeda dengan orang pada umumnya, Eren sama sekali tidak merasa bahagia hidup di dalam dinding. Dia merasa bahwa kehidupan manusia saat ini membuat Titan Eren meminta Hannes untuk membawa Mikasa dan Eren pergi. Pada akhirnya, ibu Eren dimakan hidup-hidup di depan mata Eren dan Mikasa. Mereka bertiga pun berlari menuju ke dalam dinding Maria. Kemudian muncul lagi sesosok Titan lain yang sekujur tubuhnya diselimuti oleh armor. Lalu Titan itu menghancurkan dinding Maria. Umat manusia kini sudah kehilangan dinding Maria. Mereka yang masih bertahan hidup semuanya berpindah ke dinding Rose. Insiden tersebut membuat Eren bersumpah akan membunuh semua Titan. Dia berencana untuk bergabung dengan pasukan militer ketika dia sudah cukup umur. Beberapa tahun telah berlalu, Eren, Mikasa, dan Armin, mereka semua sudah tumbuh menjadi remaja. Sesuai rencana, mereka bertiga bergabung dengan pasukan militer. Di sana, mereka juga mendapatkan teman-teman baru. Ada Jan Kirstein, ada Rainer Braun, ada Bertolt Hoover, ada Connie Springard, Sticky Fingers. Sorry agak maksa kali ini. Ada Annie Leonhardt, ada Histo Kristalens, ada Ymir, ada Marco Bot, dan ada Sasha Blaus. Si perempuan yang cukup cantik, tapi tolol. Bisa-bisanya dia makan kentang di tengah-tengah pendidikan militer. Sungguh tolol. Pertama-tama, mereka belajar tentang kelemahan Titan dan bagaimana cara membunuhnya. Titan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah Titan biasa. Titan biasa adalah Titan lemah yang pergerakannya bisa dengan mudah diprediksi. Yang kedua, ada Titan abnormal. Titan abnormal sebenarnya termasuk jenis Titan lemah. Hanya saja, pergerakan mereka sangat sulit diprediksi. Biasanya Titan abnormal bisa berlari atau bahkan melompat. Yang ketiga adalah Titan berkekuatan khusus, seperti contohnya Titan kolosal dan Titan armor. Titan hanya mempunyai satu kelemahan yang terletak di bagian belakang leher. Cara yang paling efektif untuk membunuh Titan adalah menebas bagian belakang leher dengan 2 pedang. 2 pedang tersebut juga tersambung dengan sebuah alat yang disebut dengan 3D Maneuver Gear. Dengan 3D Maneuver Gear, manusia bisa mencapai leher Titan lalu menebasnya. Selain dilatih bagaimana cara membunuh Titan, mereka juga menjalani latihan dasar seperti latihan fisik dan latihan bela diri. Beberapa prajurit berpikir bahwa latihan bela diri tidak penting karena tidak bisa digunakan untuk melawan Titan. Namun, meskipun demikian, Eren tetap serius menjalani latihan. Dia yakin bahwa apapun yang dipelajarinya tidak ada yang sia-sia. Setelah beberapa tahun menjalani pelatihan militer, akhirnya Eren dan kawan-kawan dinyatakan lulus. Pelatihan ini juga menghasilkan 10 lulusan terbaik. Mereka adalah nomor 10, Krista, 9, Sasha, 8, Connie, 7, Marco, 6, Jan, 5, Eren, 4, Annie, 3, Bertolt, 2, Rainer. Dan lulusan terbaik sekaligus petarung yang paling kuat adalah Mikasa Ackerman. Mereka yang berhasil lulus kemudian diberikan pilihan untuk bergabung dengan salah satu dari 3 pasukan khusus. Yang pertama, mereka bisa menjadi pasukan penjaga yang bertugas di perbatasan dinding. Kedua, mereka bisa menjadi pasukan penyelidik yang bertugas di luar dinding. Divisi ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi karena mereka akan berhadapan langsung dengan Titan. Ketiga, mereka bisa menjadi polisi militer. Polisi militer adalah divisi yang paling nyaman karena tugas mereka adalah mengawal raja yang berada di dinding yang paling dalam. Artinya, polisi militer sangat jarang berhadapan dengan Titan.
Maka dari itu, hanya 10 lulusan terbaik saja yang diizinkan untuk bergabung. Sudah jelas, Eren, Mikasa, dan Armin akan bergabung dengan pasukan penyelidik. Keesokan harinya, sebelum mereka resmi dilantik, tiba-tiba saja Titan kolosal kembali muncul dan menghancurkan dinding. Kali ini, Eren berusaha melawannya. Ketika dia mengincar leher bagian belakang, Titan kolosal mengeluarkan uap panas, kemudian dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Titan-Titan biasa mulai memasuki wilayah manusia. Seketika itu juga, para prajurit segera bersiaga dan juga melakukan evakuasi. Pertarungan ini memakan banyak sekali korban jiwa. Ada banyak prajurit yang tewas dimakan Titan, dan ada juga yang mengalami mental breakdown hingga memutuskan untuk bunuh diri. Begitu pula dengan Armin, dia hampir saja tewas dimakan Titan. Namun, di saat-saat terakhir, Eren berhasil menyelamatkannya. Begitu Armin selamat, Erenlah yang tewas ditelan oleh Titan. Gila ya, udah capek-capek latihan, ujung-ujungnya tewas juga dimakan Titan. Kalau tahu begini, mending rakit PC. Wow, 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 wow. Beberapa jam kemudian, kabar kematian Eren akhirnya sampai di telinga Mikasa. Mendengar kabar kematian Eren, Mikasa langsung kehilangan semangat hidup. Dia hanya terdiam meskipun di dekatnya ada Titan yang mengincarnya. Kemudian, secara mengejutkan, muncul satu Titan lain yang menyelamatkannya. Titan yang satu ini cukup unik karena dia bisa menggunakan teknik bela diri manusia. Semua pergerakannya sangat efisien karena dia langsung mengincar leher Titan. Anehnya lagi, dia tidak tertarik sama sekali dengan manusia. Kejadian ini membuat Armin mendapatkan ide baru. Dia berniat untuk memanfaatkan Titan itu untuk menyelamatkan prajurit yang lain.